nasional, ya, itu memberi informasi bahwa nanti tanggal 13 Januari itu Pak Presiden di tingkat nasional akan mencanangkan vaksinasi. Dilanjutkan tanggal 14 dan 15 di provinsi masing-masing. Nah, jadi itu intinya. Ya, jadi kita harus mempersiapkan minimal 10, maksimal 20 nama untuk diberikan ke Sekjen Kemendagri paling telat hari Senin yang akan dilakukan vaksinasi pada tanggal 14 dan 15 Januari 2021 di Provinsi Lampung. Di situ tadi disampaikan harus kepala daerah, jika usia kepala daerah sudah lebih dari 60 bisa wakil kepala daerah, lalu kadis kesehatan, direktur rumah sakit, rujukan, terus tokoh-tokoh agama dari agama Islam, Hindu, Kristen, Protestan, Buddha harus ada wakilnya, ketua DPRD, Forkompimda, ya. Jadi kita nanti sudah tadi saya berdua Pak Asisten selesai Vikon, kami langsung membuat sejumlah nama akan kami sampaikan ke Pak Gubernur, mohon persetujuan dari beliau nanti siapa yang akan dilakukan vaksinasi tahap pertama pada tanggal 14 dan 15 Januari 2020. Yang kita usulkan berapa, Bun? Kita minimal 10, tadi kata Pak Mendagri maksimal 20 orang. Bun, nama-nama itu boleh disebutin nggak sih, Bun? Saya masih harus konsul dulu ke Bapak Gubernur sebagai Ketua Satgas. Nanti beliau menyetujui siapa, baru kita akan kirim ke Sekjen Kemendagri, paling telat Senin sudah harus diterima. Berarti untuk vaksinatornya ini sekarang sudah siap, Bun, ya? Untuk yang untuk ya, hari ini kita TOT vaksinator hari ini, tentu dengan panduan dari kementerian. Ya, pada umumnya kan sama saja cara penyuntikan vaksin daripada COVID ini, cuman perlu diberi refreshing aja. Nah, Bun, untuk selanjutnya setelah yang untuk nakes ini, Bun? Ya, itu nanti kita belum mendapat informasi lebih lanjut, ya. Kita harus menunggu tetap, mudah-mudahan sebelum Senin kita juga menuntut bahwa EUA-nya sudah ada dari Badan POM. Kita juga nggak mau kalau misalnya EUA-nya belum ada, masa kita mau divaksinasi? Kita nggak mau. Jadi kita tuntut dulu, EUA-nya udah selesai belum? Hari Senin, udah ada belum? Itu kan izin edar yang dipercepat untuk kepentingan mutu dan keamanan. Nah, itu yang kami minta nanti kalau udah ada EUA kita siap melaksanakan. Setelah itu baru bisa untuk vaksinasi ke 15 kabupaten kota, Iya, ya, Bun? betul. Yang 39. Nah, itu 39.000 itu nakes yang sudah mendata secara online. Ya, nanti pasti ditapis lagi. Kalau dia punya komorbid yang tidak terkontrol, dia tidak bisa divaksinasi. Oke? Ya. Bun, satu lagi sih, Bun, cerita. Jadi dalam keadaan pandemi global COVID-19 ini, semua pasien yang masuk ke rumah sakit itu harus diperiksakan swab-nya. Ya, diperiksa COVID-nya. Itu harus. Ya, untuk menjaga-jaga agar nakes dan lain-lain dokter tidak terpapar. Ya. Nah, kalau kita hanya bertanya, orang bisa bohong. Nah, itu makanya semua. Jadi jangan dia bilang di COVID kan, memang itu udah prosedur. Semua harus diperiksa swab-nya. Kalau dia nggak di swab, sekarang ada cepat antigen. Rapid antigen itu juga kan hampir mendekati 90% kebenarannya, ya. Nah, jadi itu harus dilakukan. Jadi mohon masyarakat juga memahami bahwa harus mendatangi inform concern itu betul. Jadi bukan di COVID kan, itu memang tak kalah dalam perjalanan penyakitnya pasien ditemukan memang positif, mohon tidak rebut-rebutan untuk memakamkan secara biasa gitu loh. Makanya perlu tanda tangan inform consent itu. Mohon media juga menjelaskan bahwa bukan kita COVID kan, ya. Jadi harus prosedur kita periksa untuk COVID-nya. Seandainya memang dia negatif, ya kita rawat sebagai pasien umum. Tapi kalau dia keluhannya sebenarnya yang seperti tadi, ada gula darah, hipertensi, begitu dicek dia ada COVID, ya kita perlakukan sebagai pasien COVID yang ada komorbid. Jangan dibilang di COVID kan, nggak enak sekali ya mendengar kata-kata di COVID kan itu gitu ya. Nah, ini juga yang masalah yang ditanyakan, saya lagi konfirmasi dulu. Saya berharap kepada media, tolong sesuatu permasalahan atau ada hal yang di masyarakat terjadi, mari kita sama-sama untuk meluruskan. Jangan dikit-dikit bure-bure terus. Nah, tolong ini juga diinikan gitu. Bantulah kita ini, karena COVID-nya bukan urusan bure, bukan urusan pemerintah daerah, urusan dikau-dikau juga semua.
Ya, saya tutup itu, jangan diperkeruh. Udah aturan itu udah lama, masyarakat kita banyak yang belum mengerti. Gitu. Aturan itu udah lama. Setiap orang begini, masalah vaksinasi. Vaksinasi ini kapan waktunya dan apa semua menunggu petunjuk pusat. Seperti hari ini ya, saya dengan Bu Rehana kita mendapatkan petunjuk pusat bahwa tanggal 13 secara nasional Pak Presiden dengan kementerian lembaga akan divaksin dulu. Terus tanggal 14 dan 15 mulai tingkat provinsi. Untuk ke kabupaten kota nanti nunggu petunjuk, nanti masih ada lagi pikon apa petunjuknya, kita melaksanakan petunjuk itu. Sementara yang diperintahkan Mendagri tadi barusan, kita siapkan nama-nama orangnya harus dikirim ke pusat tanggal 13 hari Senin itu, besok itu sudah ada, dan nanti kita akan lakukan sama dengan boleh ya, yang 10 orang ini nanti kita lakukan di posko aja vaksin itu, biar semua orang tahu gitu loh. Itu 10 atau 20 nanti kita siapkan tergantung Pak Gubernur yang ini, tapi sesuai dari petunjuk pusat. Nah, adalah kunci orang nomor 1 di provinsi ya. Nanti Bu Wagu, Pak Sekda, Ibu itu kan termasuk top leader, ya kan? Nah, jadi dia akan tampil gitu.